Oke, selamat datang di channel Nabla Education. Ya, teman-teman, pada video kali ini kita akan share salah satu info terbaru ya dari pelaksanaan KSN tahun 2022 ini ya. Jadi per tanggal 17, Puspresnas sudah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan KSN tahun 2022 jenjang SMA ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pelaksanaan KSN untuk jenjang SMA, dan surat edaran Puspresnasnya adalah mengenai KSN tingkat sekolah. Oke, sekarang kita lihat seperti apa edaran yang dikeluarkan oleh Puspresnas. Ya, jadi seperti ini edarannya yang dikeluarkan oleh Puspresnas ya. Jadi tertanggalnya 17 Februari tahun 2022 ya. Sekarang video ini dibuat tuh tanggal 19, artinya surat ini sudah dikeluarkan 2 hari yang lalu. Oke, di sini halnya adalah tentang kompetisi sains nasional tingkat sekolah atau KSNS serta registrasi KSNK untuk jenjang SMA atau MA tahun 2022. Oke, sekarang kita lihat isinya. Dengan hormat kami beritahukan bahwa sebagai tahap awal kompetisi sains nasional akan diselenggarakan oleh Puspresnas. Kemudian ini ya, jadi kita baca yang poin pentingnya aja. Jadi pelaksanaan KSNS ini dilakukan oleh sekolah masing-masing nih. Jadi nanti pihak sekolah harusnya melakukan seleksi yang disebut dengan KSNS ini untuk menyaring perwakilan siswanya untuk mengikuti KSN ke tahapan selanjutnya, artinya tahap kabupaten atau tahap kota ya. Untuk tahap provinsi nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Puspresnas. Jadi sekolah akan mengambil siswanya untuk perwakilan ke KSN tingkat kabupaten. Oke, kemudian seperti apa mekanismenya dan waktunya ya di sini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menginformasikan kepada sekolah yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk melaksanakan KSNS tanggal 23 sampai 25 Februari tahun 2022 ya. Artinya sekitar 1 mingguan kurang ya. Jadi tanggal 23 sampai 25 semestinya sekolah yang memang ingin mengirimkan siswanya sudah harus melaksanakan KSNS. Kemudian seperti apa yang hasil KSNS ini? Nanti setiap bidang nanti diambil 5 peserta terbaik. Artinya sekolah mengirimkannya 5 ya. Kalau tidak salah tahun kemarin itu hanya 3 nih. Tahun ini berarti boleh 5. Kemudian peserta yang lolos KSNS dapat melakukan pendaftaran langsung ke Puspresnas tanggal 1 sampai 19 Maret ya. Jadi nanti pendaftaran atau registrasi pesertanya sekitar 2 minggu lebih ini, 1 sampai 19 Maret. Melalui laman ini ya, melalui websitenya Puspresnas, sma.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id /KSN. Kemudian nanti biasanya untuk tata cara pendaftarannya nanti Puspresnas akan sharing melalui webnya, kemudian ada juga melalui Instagramnya. Jadi teman-teman aktif aja nanti di Instagram atau di webnya Puspresnas, sering-sering aja melihat perkembangan yang ada di sana. Nanti di channel ini juga sebisa mungkin kita akan update informasi mengenai pelaksanaan atau seputar KSN tahun 2022 ini ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Kemudian pendaftaran peserta bisa disetujui kepala sekolah atau proktor sekolah melalui laman ini juga ya, bisa. Kemudian operator dinas pendidikan juga bisa. Jadi bisa mendaftar sendiri. Kemudian bisa juga melalui website-website yang ada di sini. Pokoknya intinya teman-teman aktif aja melihat sosial medianya Puspresnas. Nanti biasanya infonya akan di-share secara bertahap di sana ya. Jadi sering-sering aja buka Instagramnya atau sering-sering aja buka websitenya gitu ya. Kemudian seperti apa mekanismenya ya, kita lihat di sini persyaratan KSNS tahun 2022 ya. Yang pertama, sebagai persyaratan umumnya tentu saja harus WNI ya. Nanti ditunjukkan dengan kartu pelajar, KTP, SIM atau paspor. Kemudian berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk nilai dari bidang sains yang dipilih. Nah, nanti untuk masing-masing bidang ada syaratnya, kita akan bahas nanti ya. Kemudian nih, dapat persetujuan dari orang tua atau wali ya. Jadi misalkan ditunjuk sekolah tetapi orang tua tidak mengizinkan, itu teman-teman boleh menolaknya ya. Jadi maaf Pak, Bu, Bapak Ibu saya tidak mengizinkan saya ikut KSN karena berbagai pertimbangan. Nah, itu boleh juga ya. Kemudian peserta hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains ya. Jadi tidak usah serakah ya. Cukup ikut satu aja yang sesuai dengan minat dan sesuai dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Kemudian belum pernah meraih medali emas.
KSN jenjang SMA di bidang sains yang sama ya. Jadi kalau yang tahun 2021 itu kemarin ikut, misalkan waktu kelas 9 SMP atau kelas 10 SMA ikut dan sudah dapat emas, maka nggak boleh ikut lagi di tahun ini pada bidang yang sama. Tapi kalau mau lintas bidang itu boleh. Jadi misalkan kemarin ikut matematika, nah tahun ini ingin men-challenge diri sendiri mau ikut fisika atau mau ikut ekonomi gitu, ya boleh aja. Jadi asalkan dia lintas bidang maka boleh, meskipun sudah meraih medali emas ya. Kemudian belum pernah mengikuti KSN tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama ya. Jadi kalau tahun yang lalu sudah ikut misalkan di matematika ada IMO ya, International Mathematics Olympiad, di fisika ada IPO, di chemistry ada ICMO kalau nggak salah ya. Kemudian yang lain juga sama. Kalau sudah pernah ikut tingkat nasional nggak boleh ikut di bidang yang sama. Caranya supaya ikut lagi gimana? Ya lintas bidang aja berarti kan. Terus peraih medali KSN bersedia mengikuti pembinaan ke tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Puspesnas. Nanti kalau sudah menang dapat medali ya, perak atau perunggu atau emas, nanti harus bersedia untuk ikut pelatnas ya, istilahnya pelatnas pembinaan tingkat nasional yang dipersiapkan untuk lomba tingkat internasional. Nah ini biasanya prosesnya cukup panjang ya, pembinaan tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Jadi teman-teman harus siap ya, harus bersedia juga, siapkan waktu, siapkan mental dan sebagainya, karena nanti mungkin akan banyak memakan waktu sekolah, memakan waktu teman-teman untuk bermain, untuk main game dan sebagainya. Jadi harus bersedia kalau memang nanti sudah dapat medali gitu ya. Kemudian untuk beberapa bidang sains, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti KSN. Nah, jadi ada beberapa bidang yang mengizinkan, nanti kita akan baca untuk masing-masing kriterianya ya. Kalau udah pernah pembinaan tingkat internasional, maka bisa langsung ikut KSN. Tidak perlu ikut seleksi yang seperti normalnya. Nanti akan kita bahas di bawah, ada ya untuk kriteria masing-masing bidangnya. Untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten atau kota dan provinsi lain, status kepesertaannya tetap didasarkan pada keputusan Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya. Oke, jadi nanti misalkan ada teman-teman yang dalam perjalanannya KSN, karena KSN itu tidak sehari 2 hari ya, nanti mungkin akan ada beberapa bulan gitu kan. Nah, ternyata di tengah-tengah itu nanti ada yang pindah daerah, maka yang diambil itu daerah asalnya teman-teman di mana mulai mengikuti atau mendaftar sebagai peserta KSN. Misalkan mau dari Jakarta pindah ke Jawa Barat gitu, maka yang terpakai yang Jakarta ya, seperti itu. Kemudian memiliki nilai KKM untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik, mampu mengoperasikan komputer, tidak terlibat narkoba dan tidak terlibat dan atau memakai narkoba, dibutuhkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepala sekolah ya. Ini nanti urusan sekolah lah ya. Nah sekarang kita akan bahas persyaratan khususnya. Jadi bidang untuk SMA itu kan ada matematika, ada fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, dan kebumian ya, serta geografi. Ada 7 bidang nanti kan. Nah kita akan bahas untuk masing-masing bidangnya. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang matematika ya. Jadi peserta didiknya ini ingat ya, boleh mulai kelas 8 ya. Kelas 8 itu bisa ikut, tetapi syaratnya dia harus meraih medali emas KSN SMP bidang matematika. Jadi kelas 8 kalau memang belum dapat apa-apa atau dapat medali tapi bukan emas, maka nggak boleh ikut. Tetapi kalau kelas 9 dan kelas untuk SMA normal ya, kelas 10-11 itu boleh ikut. Jadi kelas 8 SMP boleh nggak ikut SMA? Boleh, asalkan dia peraih medali emas KSN ya. Tapi kalau SMP kelas 9 itu nggak ada syarat. Maksudnya nggak ada syarat harus pernah menang gitu ya. Nah tapi nanti mungkin ada syarat khususnya nanti untuk yang kelas 9 serta SMA kelas 10 dan 11. Jadi pesertanya nanti boleh kelas 10, kelas 11, kelas 9 serta kelas 8 ya. Kemudian memiliki nilai matematika baik itu wajib dan peminatan minimal 80, tidak kurang dari 80. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan pelatihan nasional tahap pertama yang diselenggarakan oleh Puspesnas pada tahun sebelumnya dapat langsung ikut KSNP. Nah ini ya, jadi di matematika kalau yang tahun lalu 2021 pernah ikut pelatnas tahap 1, maka nggak usah ikut KSNS, nggak usah ikut KSNK, dia langsung menjadi peserta KSNP. Tuh untuk bidang matematika ya, cukup jelas saya kira untuk petunjuknya. Kemudian yang kedua bidang fisika.
peserta didik SMP atau MTS kelas 9, 10 dan 11. Jadi di fisika tidak boleh kelas 8 ya, meskipun dia sudah menang di sini nggak ada izinnya. Jadi yang kelas 8 nggak usah ikut SMA, kelas 8 ikut aja untuk SMP gitu ya, kelas bidang IPA nanti. Jadi pesertanya kelas 9, kemudian kelas 10, kelas 11. Kemudian nilainya minimal 80 untuk bidang IPA, matematika dan bahasa Inggris. Jadi lihat di raportnya, kalau ada yang kurang dari 80 maka ya dia nggak boleh ikut. Kemudian ini untuk yang SMP ya. Untuk yang SMA minimal 80 untuk mata pelajaran fisika, matematika, bahasa Inggris sama. Kemudian syaratnya untuk bisa ikut KSNS, KSNK ini berarti S dan K berarti ya, karena yang mewakili sekolah nanti akan ikut KSNK. Dia itu belum pernah ikut pembinaan pelatnas tahap kedua. Nah, jadi kalau tahap pertama boleh nggak boleh, tetapi nggak ada privilege-nya ini, nggak ada syarat khususnya dia boleh langsung ikut ke tahap provinsi. Jadi dia harus ikut dari awal ya, asalkan belum pernah mengikuti pelatnas tahap 2 bidang fisika. Oke, itu untuk bidang fisika ya, agak sedikit berbeda dengan matematika ya. Kemudian yang ketiga kimia. Kimia itu mulainya kelas 9. Nah, kelas 9 boleh, kemudian kelas 10, kelas 11 ya. Sama untuk nilainya. Kalau di sini hanya IPA aja, matematika nggak disyaratkan ya. Jadi memiliki nilai IPA itu minimal 80. Untuk SMA memiliki nilai kimia minimal 80 juga. Oh, ada juga ternyata memiliki nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80. Kemudian belum pernah ikut pelatnas tahap kedua juga sama ya. Jadi bidang fisika sama kimia itu syaratnya hampir sama. Belum pernah ikut pelatnas 2 dan nilainya minimal 80 serta mulainya kelas 9, kelas 8 nggak boleh ikut. Oke, kemudian keempat ya, komputer atau informatika. Nah, ini informatika boleh nih kelas 8. Kelas 8 boleh, kelas 9, kelas 10, kelas 11. Jadi boleh mulai kelas 8 ikut SMA. Kemudian syaratnya sedikit nih. Nilai matematikanya minimal 80. Oke, jadi syaratnya cukup simple di sini, matematikanya minimal 80, kemudian belum pernah ikut pelatnas bidang informatika. Oke, jadi di sini nggak disebutkan 1 atau 2, artinya kalau dia sudah pernah ikut pelatnas, nggak boleh ikut KSN tahun ini di bidang informatika ya. Kalau mau pindah bidang berarti boleh. Jadi di sini syaratnya nggak hanya pelatnas 2, tapi yang penting pernah mengikuti pelatnas. Oke, seperti itu ya informatika. Kemudian biologi mulainya kelas 8 boleh ya, kelas 8 boleh ikut, kelas 9, kemudian kelas 10, kelas 11. Kemudian syaratnya punya nilai IPA, bahasa Inggris, biologi, bahasa Inggris ya. Kalau IPA berarti yang SMP, biologi berarti yang SMA itu minimal 80 sama. Kemudian peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal 2 kali. Berarti yang kemarin pernah ikut sekarang bisa ikut lagi tanpa syarat ya. Ini nggak ada syaratnya nih. Tidak ada syaratnya, berarti ini boleh ikut lagi minimal 2 kali. Tapi kalau kemarin ikut misalkan kelas 9 udah pernah ikut, kelas 10 ikut, sekarang kelas 11, maka dia nggak boleh ikut lagi karena maksimal sudah 2 kali diambil jatahnya ya. Kemudian bidang ke-6 yaitu astronomi. Astronomi mulainya kelas 9 nih, kelas 9, kelas 10, kelas 11. Jadi kelas 9 udah boleh ikut astronomi. Kemudian punya nilai IPA dan bahasa Inggris itu minimal 80. Kalau yang SMP ya, kalau yang SMA-nya fisika, matematika, bahasa Inggris minimal 80 juga. Terus belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional, oke, belum pernah ikut pelatnas berarti syaratnya, entah itu pelatnas 1 atau 2, nggak ada keterangan, berarti kalau yang udah pernah ikut pelatnas nggak boleh ikut astronomi tahun ini. Kemudian tidak buta warna dan mampu melakukan kegiatan praktek di lapangan, oke, itu astronomi ya. Kemudian ekonomi, oh ada 9 ternyata ya bidangnya ya, tadi salah hitung. Ekonomi sekarang, nah kalau ekonomi itu kelas 10-11 nih, SMP nggak boleh ikut, jadi harus siswa SMA. Kemudian punya nilai ekonomi, matematika, bahasa Inggris minimal 80. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat International Economic Olympiad ya, IEO, apabila hendak mengikuti KSN memulainya sejak KSN jenjang kabupaten atau kota. Nah, ini juga ada privilege lagi nih untuk yang pernah ikut pelatnas. Jadi bisa ikut lagi ya, tetapi langsung ke kabupaten atau kota, tidak usah ikut sekolah, maka dia langsung dapat masuk ke KSNK gitu. Itu ekonomi ya. Kemudian kebumian.
kebumian itu peserta didik SMP MTS kelas 10 pada tahun berjalan KSN bulan Juni atau Juli kelas 10. Oh, kelas 9 yang pada tahun berjalan bulan Juni dia sudah kelas 10. Oke, jadi kelas 9 ya intinya ya. Kelas 10, kemudian yang normal kelas 10, kelas 11. Oke, jadi yang sekarang kelas 9 ya intinya kelas 9 yang sekarang boleh ikut lah gitu aja ya. Kemudian punya nilai IPA dan IPS tidak kurang dari 80, minimal 80. Kemudian kalau yang SMA-nya nilai matematika, fisika, geografi, dan bahasa Inggrisnya minimal 80. Terus, nah ini ada lagi nih privilege-nya nih. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tahap pertama, pelatnas tahap 1, dapat langsung ikut KSNP. Jadi yang kemarin ikut pelatnas sampai ke tahap pertama, bisa langsung ikut KSNP ya. Tidak usah ikut KSNS, nggak usah ikut KSNK, langsung masuk ke KSNP. Oke, seperti itu. Kemudian nggak buta warna, kemudian mampu melakukan kegiatan praktik di lapangan. Oke, itu kebumian. Sekarang geografi. Kalau geografi mulainya dari kelas 9 ya. Kelas 9, kelas 10, kelas 11 hampir sama. Kemudian IPA, IPS, matematika serta bahasa Inggrisnya minimal 80 untuk yang SMP. Untuk yang SMA matematika, fisika, biologi atau geografi. Kemudian bahasa Inggris minimal 80 nih. Artinya kalau teman-teman lihat untuk bidang geografi dan bidang yang lain nanti tidak harus dari IPS karena di sini mewajibkan nilai fisika ya. Kalau di IPS nggak ada fisika tuh. Jadi kalau orang IPA itu berarti minimal matematika, fisika, biologinya itu 80 setelah bahasa Inggrisnya ya. Kalau orang IPS berarti matematika, geografinya minimal 80. Jadi anak IPA boleh ikut geografi nggak boleh ya. Anak IPA bisa ikut geografi di sini. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan pelatnas ya yang diselenggarakan Pusplasnas. Nah ini nggak ada keterangan 1 atau 2, berarti yang pernah ikut pelatnas nggak boleh ikut, gitu aja intinya. Tidak buta warna dan mampu melakukan kegiatan praktek di lapangan. Nah itu ya, jadi beberapa syarat khusus dari masing-masing bidang untuk persiapan KSN tahun 2022 jenjang SMA. Jadi teman-teman yang memang berniat mengikuti KSN sudah dibuka, ini berarti starting point-nya teman-teman sudah mulai. Tinggal menunggu kabar dari sekolah nanti tanggal tanggal 1 sampai 19 Maret ya. 23 sampai 25 Februari untuk pelaksanaan KSNS-nya. Jadi teman-teman bisa siapkan nanti untuk materinya, dan khusus bidang fisika sama IPA ya. Nanti channel ini membahas beberapa soal-soal yang memang sudah pernah dikeluarkan atau soal-soal tahun sebelumnya bidang fisika sama IPA. Untuk bidang-bidang yang lain boleh nanti berselancar di YouTube untuk cari channel yang lain. Tetapi untuk informasi KSN nanti kita akan terus update informasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari Pusplasnas ya. Oke, itu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang bagi teman-teman yang akan mulai KSN tahun ini. Semoga sukses untuk kita semua dan kalian bisa sampai ke tahapan yang maksimal ya. Jadi tangkap tahap internasional gitu. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat berjuang.